فاستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. Sholat witir. Langsung 3 ya? 3 kan? Iya. Bukan 2, 1, 4. 3. Iya kan 3. Saya berdiri. Soft diluruskan dan dirapatkan kembali. Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadhkuruni adhkurukum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا
إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan non. Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus Subhanal malikil quddus Subuhun qudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Ya berkuasa Naibitu samagotin an adai fardi syahri Ramadan hadihi sanati lillahi ta'ala. Enggak, dua. Itu buat kamera. Nah, Duduk aja ya? ya. Duduk ya? Sebenarnya pakai kursi saja, pakai kursi. Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kayaknya bahagia semua ini ya kan? Ya, sholat taraweh bersama Ustadz dan Ustadzah ya. Baik, Ustadz minta waktunya untuk diam dulu. Nanti ya kalau nggak diam, nanti Ustadz nggak bolehkan jajan. Ingat, nanti habis taraweh boleh jajan, tapi syaratnya kamu dengarkan dari Ustadz. Kalau nggak dengarkan nanti nggak jadi jajan. Nanti jajannya sama saya. Nah ya ini kalau nanti yang rame nggak usah jajan satu blok. Nggak boleh. Tes. Yo, hitungan 5 kali. 1. Yang putri yang ribut jadi bodyguardnya Ustadz plus tidak boleh jajan. Bodyguardnya Ustadz sini. 2. Asri itu. Nanti dibuka. 3. 4. 5. Hop. Masih ada suara ini. Kelas berapa itu? Satu kelas gak boleh jajan. Kelas berapa nih? Saya cek. Yang putri itu tangga. Masih cek. Ingat loh, saat itu kalau mbak peraturan nggak main-main, tanya saat itu nggak boleh jajan, nggak boleh jajan. Nanti satu kumpul. Misalnya kelas 5C 5C nanti tidak boleh satu kumpul di sana. Ya udah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak jauh, jangan nempel. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawara qulubal mu'minina bil ma'rifati fatmanat qulubahum bitauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'dah. Pada Ustadz Dedi dan Dewa Salida yang saya hormati, kepada anak-anakku semua yang saya cintai, yang paling utama dan yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita bisa
ya bertemu, ya bisa sholat bareng dengan rasa bahagia, riang gembira. Alhamdulillah. Salawat salam semoga tercurahkan pada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Baik anak-anakku sekalian, sebenarnya yang ngisi kultum ini beliau Ustadz Majid sama Ustadz Abdul Qadir. Karena Ustadz Abdul Qadir baru sakit gigi, saya gantikan Ustadz. Baik, sebelum Ustadz memberikan fikih tentang Ramadan dan tadi sholat, Tes 1 2 3. sedikit tes mana nih? Ustadz, tes. Kamu nih. Tes ya. Sebelum Ustaz menyampaikan ya berapa fikih tentang puasa ataupun tadi sholat, Ustaz ingin berikan nasihat kepada semuanya sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bio cantik tuh. Yauma la yanfa'u malu wal banun illa man atallahu biqalbi salim. Tidak ada hari yang mana tidak ada manfaatnya harta kita, anak-anak kita, illa man atallahu biqalbi salim, kecuali datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Loh, hati yang bersih gimana? Ya, hati itu ada hati yang rusak, ada yang hati bersih. Kalau hati bersih namanya qalbu salim. Lah, kalau hati yang rusak seperti hatinya ada sifat riya, tahu riya enggak? Kemudian ada kiber, sombong, ya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang ingin nanti menjadikan hati kita keras. Jadi kalau hati kita keras, arep dikai nasihat kaya Ustaz kaya ngene ya nggur do cek dhewe. Jadi gampang ya, ngetes hati kita itu kalau dikasih nasihat itu ribut, itu hati kita belum bersih, ya kan? Kemudian dikasih temennya tidak berterima kasih, apa ini panganan enak, itu kan juga tanda hati nggak bersih, ya. Maka dari itu nanti di akhirat Mas, ya, kita itu akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Lah hati yang bersih itu gimana? Dia dikasih nasihat seperti ini, mirengke, terus dimasukkan ke dalam hati, ya. Idza tuliyat ayatuhu zadatuhum imanan. Nek diwaca ayat Al-Qur'an bertambah imannya. Nah, itu tanda-tanda hati bersih lah ya. Yang tahu siapa? Yang kalian sendiri. Sebagaimana puasa. Kalau puasa kan yang nilai langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang tahu kamu. Ustadz gak akan tahu, teman kamu gak tahu. Wudhu misalnya sambil minum, kan gak tahu. Yang tahu kamu sama Allah, ya kan? Makanya pahalanya seperti itu Allah. Untuk itu anak-anak sekalian, Ustadz mohon diperhatikan ya. Hatinya dijaga biar hatinya bersih, dibacakan Al-Quran, sering mendengarkan tausiah seperti ini, ya kan? Siap Mas Asa? Itu sedikit tambahan. Kemudian anak-anak, tadi Ustadz Fitro ketika sholat Isya itu kurang satu ya. Namanya manusia ya, al-insanu makanu khata'u wanisan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa ya. Lah, terus Rasulullah sendiri juga pernah lupa. Lah, ketika sholat kalau lupa misalnya kok kurang satu harus ditambah. Setelah itu harus sujud dua, sujud sahwi. Lah, sujud sahwi itu Rasulullah tidak mengajarkan doanya ya. Doanya apa? Yo, ora. Rasulullah tidak mengajarkan doa khusus sujud sahwi, nggak ada. Tapi para ulama menyampaikan dikiaskan. Apa kiaskan? Dalam ilmu usul fikih itu namanya, nanti kalau belajar di pondok ada namanya kias. Dikiaskan sebagaimana bacaan
sujud. Berarti kalau kamu sujud sahwi seperti tadi baca enggak? Baca enggak? Enggak. Besok baca ya. Bacanya bagaimana? Sebagaimana bacaan sujud. Yaitu gimana? Subhana rabbiyal Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ingat ya, nanti dimanapun, di rumah, di sekolah, kalau kok imamnya merasa salah diingatkan, kemudian sujud sahwi, kamu juga harus mengikuti dan membaca bacaan sebagaimana bacaan sholat ketika sujud. Paham nih? Tadi gak pada baca toh? Ya siapa yang baca? Tadi ketika sujud sahwi yang baca subhana rabbiyal a'la, angkat jari. Saya kasih hadiah. Raneng toh, karena nggak tahu ilmunya. Ilmu ya penting. Ada? Siapa? Nanti kasih, bener. Tapi 1 orang. Kamu baca juga? 2 orang. Wah, satu punya hadiah 1. Pingsut, Mbak. Pingsut ya. 2 orang. Nanti pingsut teman di saat nanti. Kamu juga baca tadi? Telat. Gitu ya. Nanti ketika imam salah terus sujud sahwi, kamu membaca bacaannya apa? Bareng-bareng. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Boleh subhana rabbiyal a'la atau boleh tambahi wa bihamdi boleh. Paham ya ini? Banyak yang nggak baca ternyata tidak tahu. Nah, ini guru fikihnya harus ngasih tahu ya, bukan sholat. Sudah nining nih guru fikih. Ya. Tes 1 2. Kecilin. Pakai itu. Tes. Gak apa-apa ini aja. Ya, kemudian sering yang terjadi saya sampaikan. Gak dengeran? Tes. Kita lanjutkan. Ya. Sampai sini gak apa-apa. Tadi sudah paham ya Mas ya? Ya, berikutnya ini keseharian kita tentang puasa ya. Nanti biar paham, biar tahu. Oh, batal enggak sih puasa saya? Benar enggak nih? Sempurna enggak? Harus tahu. Karena apa? Kalau tidak tahu ya hanya bimbang, ragu nanti. Baik, yang pertama, bolehkah kita mencicipi makanan ketika puasa? Boleh tidak? Boleh. Boleh, betul. Tapi ada syaratnya loh, orang boleh. Gini, harus diperhatikan. Ini nanti kalau niat salah batal loh sholat kamu. Kalau nanti ini benar-benar. Oke. Nah, ketika menyicipi, biasanya laki-laki atau perempuan tuh ini? Perempuan. Kalau aku nggak pernah masak sih. Biasanya masak sarimito. Ya baik, boleh. Tapi syaratnya, misalnya, ya, si Wulana perempuan ini masak, ya masak di dapur. Anda lihat nih, yuk, ini perbedaannya ya. Misalnya kamu gini, rasanya enak ora ya. Ini tidak boleh, paham? Kalau niat kamu, wah ada saya nih, coba tak rasain, enak gak? Ini tidak boleh, batal puasanya. Ingat ya, beda loh perbedaannya ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu kamu masak ya, hanya sekedar gak ada niat, ya bergendak dilepas nih, itu gak apa-apa. Paham ya? Tapi kalau yang penting niat kamu, ada yang kan katanya boleh ngerasain, tak rasain, itu tidak boleh, puasanya batal. Paham ya? Paham. Kemudian berikutnya, ketika anak-anak berwudu, ya berwudu, misalnya kan sunahnya harus memasukkan ke dalam hidung, itu tidak apa-apa. Ya masuk hidung tidak apa. Kemudian kentut di air juga nggak apa-apa. Kemudian berendam tahu nggak? Misalnya kalian kan hawanya panas, ya panas, pengen berendam, nggak apa-apa. Ya. Berikutnya, ini yang paling penting, sering terjadi. Misalnya anak-anak makan kekenyangan tadi sahur, misalnya, delala paginya mungkin apa melaku atau jalan. Nggak sengaja keluar, kadang keluar kalau gluk, keluar ada nasinya toh, pernah kan? Saya juga pernah ngalami loh, kebanyakan minum. Lah itu nggak apa-apa, tapi nggak ditelan lagi ya, dibuang, jijik loh, dibuang ya, berkumur bersihkan lagi. Itu ya yang sering terjadi di antara kita. Itu dulu mungkin. Yang pertama, ya saya ulang lagi, ketika tak ada imam yang sholat,
Ya, kemudian melengkapi dan menambah sujud sahwi, bacaannya dikiaskan sebagaimana bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Kemudian boleh mencicipi makanan atau sayur dengan niat sekedar saja, tidak aku pengen rasakan tuh, coba, ini nggak boleh, batal puasanya, paham ya? Kemudian kamu kok mandi kentut di air, tidak apa-apa. Belum merendam siang hari ketika panas juga nggak apa-apa. Berwudu sambil memasukkan hidung ya, sini juga nggak apa-apa. Itu dulu karena anak-anak sudah pengen jajan semua. Ya toh, pengen jajan nggak? Lah Ustaz Fitro, nanti jajannya piye jeneng atur ya? Itu dulu dari Ustaz, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ustaz Fitro dulu. Dulu tadi lo yang membatalkan puasa. Hal-hal yang dibolehkan dalam puasa. Oke, saya mau tanya,